Pernah nggak sih kamu jadi orang pertama yang ngomong, udah aku traktir aja, bahkan sebelum ada yang minta? Atau kamu selalu duluan ngeluarin dompet, selalu bilang, nggak usah, aku aja. Selalu mastiin semua orang kenyang sebelum kamu sendiri duduk tenang. Pernah nggak kamu ngerasa kalau hari ini kamu nggak bisa traktir? Ada rasa takut kecil yang muncul di dada. Takut dianggap pelit, takut orang-orang jadi jauh, takut tiba-tiba kamu nggak sepenting itu buat mereka. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian dan kamu nggak salah. Tapi ada satu hal yang perlu kita obrolin bareng hari ini. Ada bedanya antara traktir karena kamu memang senang berbagi dengan traktir karena kamu takut ditinggal kalau nggak bayar. Bedanya tipis, tapi dampaknya ke diri kamu jauh banget. Coba bayangin skenario ini. Kamu dan teman-teman habis makan siang bareng. Bon datang. Dan sebelum semua orang sempat merogoh saku masing-masing, kamu duluan bilang, aku aja. Semua orang senyum bilang, makasih, dan suasana jadi hangat. Kamu senang, tapi bagian kecil dari diri kamu juga lega. Bukan cuma senang. Nah, rasa lega itu yang perlu kamu perhatiin. Karena kalau kamu traktir dan yang kamu rasain adalah kepuasan tulus, itu murni kebaikan. Itu indah. Tapi kalau lebih dominan adalah rasa lega karena kamu berhasil menghindari sesuatu yang buruk, entah itu penolakan, jarak, atau ketidaksukaan, maka yang kamu lakukan bukan berbagi. Kamu sedang membayar rasa aman. Secara psikologis, ini disebut social currency. Kita pakai sesuatu yang punya nilai, dalam hal ini uang, sebagai cara untuk membeli rasa diterima di lingkungan sosial. Dan ini lebih umum dari yang kita kira, terutama pada orang-orang yang tumbuh dengan rasa bahwa mereka harus selalu berguna sebelum boleh dicintai. Lucunya, dari luar kamu kelihatan paling dermawan di antara teman-teman, tapi di dalam kamu kelelahan karena terus-terusan merasa harus membuktikan diri. Ini disebut dengan conditional belonging. Rasa takut bahwa kehadiranmu di sebuah lingkungan pertemanan itu bersyarat. Bahwa kalau kamu berhenti memberi, orang-orang akan pergi. Jadi kamu harus terus membayar, bukan karena mau, tapi karena takut berhenti. Mentraktir biar disukai itu kayak bayar sewa di rumah yang seharusnya memang milik kamu sendiri. Kamu terus keluarin uang tiap bulan, padahal dari awal kamu berhak ada di sana tanpa perlu bayar sepersen pun. Dan akar dari pola ini seringkali bukan dari teman-teman kamu sekarang, ini bisa jauh lebih lama dari itu. Mungkin dari kamu tumbuh di lingkungan di mana perhatian atau kasih sayang datang bersama syarat. Kamu dapat pujian waktu kamu membantu, kamu diterima waktu kamu berguna. Lama-lama otak kamu belajar, kalau mau diterima harus kasih sesuatu dulu. Dan sekarang pola itu masih jalan, cuma bentuknya berubah jadi dompet yang selalu duluan terbuka. Kalau kamu ngerasa ini relate, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu udah lama bawa beban ini sendirian, dan kamu mungkin belum pernah dikasih ruang untuk nanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku traktir karena apa sih? Nah, kalau ini yang kamu rasain, gimana cara bedainnya? Dan yang lebih penting itu gimana sih cara berhentinya? Oke, jadi gimana cara mulai keluar dari pola ini? Ini bukan tentang tiba-tiba jadi pelit atau berhenti peduli sama teman. Ini tentang belajar membedakan mana yang datang dari hati dan mana yang datang dari rasa takut. Langkah pertama, tanyakan ke diri sendiri sebelum kamu ngeluarin dompet. Cukup satu pertanyaan kecil, aku traktir ini karena aku mau atau karena aku takut kalau enggak ya? Kalau jawabannya adalah rasa mau yang tulus, lanjutkan. Itu bagus. Tapi kalau rasa cemas dibaliknya kayak nanti mereka gimana ya kalau aku nggak bayar hari ini, itu sinyal yang perlu kamu perhatiin. Bukan untuk disalahin, tapi untuk didengar. Karena rasa cemas itu sedang nyoba ngomong sesuatu tentang kamu, bukan tentang tagihan makanannya. Langkah kedua, coba satu kali bilang, hari ini aku nggak bisa traktir. Nggak perlu alasan panjang, nggak perlu minta maaf berlebihan. Cukup bilang dengan santai, lalu perhatikan reaksi teman-teman kamu. Ini bukan tes untuk menghakimi mereka, ini tes untuk diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa lihat dengan mata kepala kamu sendiri bahwa teman-teman yang benar-benar peduli nggak akan menjauh karena kamu nggak mau bayarin makan siang. Persahabatan yang genuine
nggak berjalan pakai sistem poin. Kalau ada yang tiba-tiba berubah sikap hanya karena kamu nggak traktir, informasi itu justru penting buat kamu ketahui sekarang. Langkah ketiga, mulai bangun koneksi yang nggak butuh transaksi. Hadir secara emosional itu bentuk pemberian yang jauh lebih dalam dari apapun yang kamu taruh di meja makan. Dengerin cerita teman kamu dengan sungguh-sungguh, ingat detail kecil yang pernah mereka ceritain, tanya kabar mereka, bukan sekedar basa-basi. Hal-hal kayak gitu nggak bisa dibeli, dan justru itulah yang bikin mereka ngerasa benar-benar dihargai. Kalau selama ini kamu lebih sering memberi lewat uang daripada lewat perhatian, mungkin ini saatnya coba cara yang lain. Langkah keempat, dan ini yang paling sering kita nggak sadari. Kenali pola yang sama di area lain dalam hidupmu. Pola membeli perhatian ini jarang berhenti di dompet saja. Coba jujur sama diri sendiri. Apakah kamu juga selalu yang pertama minta maaf, bahkan saat kamu nggak salah? Selalu ngalah supaya suasana tetap baik? Atau selalu yang usaha lebih keras supaya orang-orang nggak pergi? Kalau iya, semua itu bagian dari pola yang sama. Uang cuma salah satu bentuknya. Intinya tetap satu. Kamu sedang bekerja keras untuk membuktikan bahwa kamu layak untuk ada di sana. Dan ini yang perlu kamu dengar dengan pelan-pelan. Kamu nggak perlu membuktikan apapun. Persahabatan yang sehat nggak butuh kamu terus-terusan untuk menunjukkan nilai dari dirimu. Kalau kamu ngerasa harus tetap memberi sesuatu supaya tetap relevan, yang perlu dievaluasi bukan dompet kamu. Itu dinamika pertemanan yang perlu dilihat ulang. Kamu berhak punya teman yang tetap ada, bahkan di hari kamu nggak punya uang sepersen pun. Nah, jadi intinya begini. Murah hati itu indah, dan nggak ada yang salah dengan senang berbagi. Tapi, kamu traktir dari rasa takut, bukan dari rasa senang. Itu bukan kebaikan. Itu kelelahan yang tertunda. Persahabatan yang nyata nggak punya harga kalau kamu harus terus bayar untuk mempertahankannya. Mungkin itu bukan persahabatan, tapi itu langganan. Dan menariknya, pola seperti ini kebiasaan mencari validasi lewat pemberian, kebutuhan untuk selalu berguna supaya diterima. Itu sering kelihatan juga dari cara seseorang menulis. Tekanan pena, jarak antar huruf, cara kamu membentuk kata, semuanya bisa mencerminkan seberapa besar kamu menyimpan rasa tidak aman itu dalam diri. Kalau kamu penasaran dan ingin mengenal diri kamu lebih dalam dari sudut yang belum pernah kamu coba sebelumnya, kamu bisa cobain tes grafologi di grafologiindonesia.com. Siapa tahu dari tulisan tangan kamu sendiri, kamu bisa lihat hal yang selama ini kamu rasain dan belum bisa kamu namakan. Aku Mutiara Tifa dan ini Mental Check, tempat kita ngobrolin hal-hal kecil yang berdampak besar ke mental kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.